video kali ini kita akan belajar cara membuat aplikasi Android sederhana dengan menggunakan Adobe Flash Professional CS6. Oke, ini adalah aplikasi yang akan digunakan nantinya. Sebelumnya saya sudah membuat folder, di mana folder ini berisi komponen-komponen yang akan saya butuhkan dalam aplikasi. Di sini ada beberapa gambar. Kemudian ini yang akan saya jadikan ikon aplikasi, dan ini isi dari aplikasi. Oke, pertama kita buka aplikasi Adobe Flash Professional CS6. Oke, ini sudah terbuka. Karena kita akan membuat aplikasi yang berjalan di Android, maka di Create New dipilih Air for Android. Oke, ini adalah stage berukuran 480 x 800 pixel, ukuran rata-rata untuk Android. Di sini kita bisa mulai mengedit tampilan dari aplikasi yang kita inginkan. Oke, yang pertama saya akan mengimport semua gambar yang nantinya akan dibutuhkan dalam aplikasi ini. Di sini ada text box, kemudian gambar. Setelah memilih, kita pilih open. Oke, kita hapus. Ini sudah ada di library. Kita bisa ambil kapan saja kita butuhkan. Oke, yang pertama saya akan mendrag text box ini ke stage. Kemudian sesuaikan ukurannya. Oke, kemudian untuk zoom kita bisa Ctrl+. Saya akan tulis TKJ dalam text box ini. Gunakan text tool. Tulis TKJ. Kemudian kembali ke properties. Oke, di sini kita bisa memilih jenis huruf yang diinginkan. Misalnya, saya memilih font Shortcut Gothic. Kemudian mengatur ukurannya, misalnya 80. Kemudian untuk memperkecil tampilan ini, Ctrl minus. Ini diperlebar supaya TKJ-nya berbentuk horizontal. Oke, ini kita bisa ubah jadi static text. Kemudian di sini saya akan tuliskan SMK Negeri 1 Sumarorong. Oke, kita perkecil dulu hurufnya, misalnya 40. SMK Negeri 1 Sumarorong. Oke, kita perkecil lagi, misalnya 20. Kemudian ubah warna huruf, bisa di sini. Dan saya akan ubah warnanya ke warna orange, seperti ini. Kemudian pindahkan. Kemudian buat dia supaya cocok. Oke. Setelah itu saya akan masukkan gambar ini. Ini diperkecil supaya muat di dalam stage-nya. Oke. Oke, ini buat dia di tengah. Oke. Oke, kemudian saya akan membuat loading sederhana. Jadi saat aplikasi nanti dibuka, tampilan ini akan muncul dan ada loading sederhana di sini.
Pertama saya akan buat layer baru. Oke, layer ini akan saya beri nama loading. Oke, di sini saya akan buat rectangle. Oke, warna orange, kita seragamkan warnanya. Kemudian saya akan hilangkan outline-nya. Oke, setelah itu klik di frame 20, klik kanan, kemudian insert keyframe. Kemudian buat rectangle ini diperpanjang ke sebelah kanan. Pertama geser ini ke sebelah kiri supaya sebelah kirinya tidak berpindah. Setelah itu geser ke sebelah kanan. Oke. Klik kanan. Kemudian pilih create shape twin. Oke, nah ini sudah jadi loading sederhana. Oke, supaya gambar background ini ada selama proses loading, di sini kita klik frame 20 di layar pertama, kemudian insert keyframe. Oke. Jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, setelah tampilan loading ini, aplikasi akan masuk dalam menu-menu. Jadi kita buat frame baru. Kita bisa pilih insert blank keyframe atau insert keyframe. Insert keyframe itu berarti akan ada keyframe baru yang sama dengan keyframe sebelumnya, dan insert blank itu akan ada keyframe baru yang benar-benar kosong. Nah, saya akan pilih insert keyframe. Oke, ini ada keyframe di frame 21. Kemudian saya akan buat ini diperkecil. Kemudian letakkan di sisi kiri stage. Kemudian ini juga akan diperkecil. Oke, di sini nantinya akan ada menu. Kita akan buat menu dengan rectangle tool. Oke. Ini diklik kanan, kemudian convert to symbol. Oke, kemudian tipenya jadi button karena ini nanti akan menjadi tombol menu. Setelah itu oke. Kemudian tuliskan nama menunya. Misalnya ini untuk menu profil. Perhatikan ini ada teksnya, tapi karena warnanya sama dengan backgroundnya, jadi kita bisa ubah warnanya ke hitam. Kemudian memperbesar size-nya. Oke, kemudian tombol ini kita bisa beri nama dengan profil. Setelah itu, untuk tombol kedua itu bisa di copy, kemudian paste, kemudian atur tempatnya. Kemudian ubah teksnya, misalnya menu yang kedua itu tentang struktur yang ada di jurusan TKJ SMK Negeri 1 Sumarorong. Setelah itu jangan lupa ubah instant name-nya, ini menjadi struktur. Setelah itu buat tombol atau button menu yang baru. Misalnya ini menu untuk fasilitas. Kemudian jangan lupa ubah instant name-nya menjadi fasilitas. Kemudian satu menu terakhir untuk keluar dari aplikasi. Itu exit.
Oke, tombolnya bisa kita perkecil untuk membedakan dengan menu-menu di atas. Oke, kemudian ubah instant name-nya menjadi exit. Oke, setelah membuat frame untuk menu-menu, kita akan buat frame yang menampung profil dari TKJ. Kita buat frame baru, frame 22. Oke, kemudian hapus ini. Oke, karena ini untuk profil, kita ganti ini jadi profil. Kemudian kecilkan size-nya. Oke. Kemudian nantinya di sini akan berisi profil dari TKJ yang agak panjang dan stage ini tidak akan muat. Makanya kita akan buat scroll pane di sini supaya isi dari profil ini bisa di scroll. Kita bisa lihat itu di komponen. Kemudian pilih scroll pane. Oke. Kemudian atur tempat scroll pane-nya, atur ukurannya. Ini pindahkan ke atas supaya tidak bergerak sebelah kiri. Oke. Kemudian ubah namanya menjadi isi profil. Kemudian buat tombol di sebelah bawahnya itu untuk back atau kembali. Oke, pertama ubah warnanya. Oke, kemudian hias sedikit. Klik shift supaya tiga-tiganya bisa tertandai. Kemudian Ctrl G supaya 3 garis ini grup menjadi sebuah grup. Setelah itu pindahkan. Kemudian sesuaikan ukurannya. Kemudian tandai semuanya dan Ctrl G untuk membuat semuanya satu menjadi sebuah grup. Oke, kemudian ini diklik kanan dan ubah menjadi sebuah simbol. Tipenya button karena itu akan jadi tombol back. Kemudian oke. Ubah namanya menjadi exit profil. Oke, jadi ini namanya isi profil dan ini namanya exit profil. Kemudian kita akan bikin menu yang kedua, struktur. Dia ada di frame 23, klik kanan kemudian insert keyframe. Oke, di sini kita sisa ubah menjadi struktur. Kemudian ini ubah namanya menjadi isi struktur. Kemudian ini menjadi exit struktur. Kemudian buat frame baru untuk fasilitas insert keyframe. Kemudian ini teksnya diganti menjadi fasilitas.
Kemudian instant name dari scroll pane-nya diganti menjadi isi fasilitas. Kemudian tombolnya diganti menjadi exit fasilitas. Oke, setelah frame jadi, kita akan masuk di action. Kita akan memasukkan script untuk menjalankan aplikasinya. Sebelum itu saya akan menyimpan file ini dengan Ctrl S. Kemudian saya akan simpan di folder di mana semua komponen aplikasi saya tempatkan. Itu ada di folder praktikum 1. Kemudian saya akan simpan dengan nama EKJ. Setelah itu save. Kemudian kita akan memberikan action script pada masing-masing frame. Yang pertama, klik kanan frame 21, kemudian action. Oke, ini adalah tampilan editor action script. Pertama adalah karena nantinya kita akan menggunakan misalnya klik profil, maka dia akan ke frame ini, klik ini maka dia akan ke sana. Maka kita harus mengimport sebuah event yang bernama mouse event. Oke, kemudian masukkan stop supaya frame-nya nanti berhenti dan tidak berjalan terus ke frame selanjutnya. Setelah itu, buat fungsi. Nah, dalam fungsi ini, kita harus ingat instant name yang telah kita buat. Pertama ada profil, struktur, fasilitas, dan exit. Oke, pertama profil, active listener, mouse event. Oke, jadi ini adalah pemanggilan sebuah fungsi. Nah, fungsi untuk berjalannya tombol-tombol ini kita akan satukan nanti dalam fungsi yang namanya klik menu. Jadi saat saya klik profil, maka fungsi klik menu akan dipanggil. Jadi ini berlaku untuk semuanya karena kita akan satukan fungsinya. Setelah itu kita buat fungsi klik menu. Function. Oke, dia akan gunakan event mouse event. Pertama, buat dulu sebuah variabel yang akan menampung nama-nama dari menu itu. Jadi, variabel nama menu ini akan menyimpan nama dari current target. Misalnya, saya lagi klik ini, berarti yang ini current targetnya. Nah, namanya ini kan profil. Berarti variabel nama menu nanti akan menyimpan nama profil.
Jika nama menu nantinya adalah profil, profil kan ada di frame 22. Berarti pergi dan berhenti di frame ke-22. Begitu juga untuk tombol-tombol berikutnya. Jadi kita bisa copy paste. Jika nama menunya adalah struktur, maka dia pergi ke frame 23. Jika nama menu adalah fasilitas, maka pergi ke frame 24. Oke, kemudian satu tombol lagi, exit. Jika nama menu sama dengan exit, maka aplikasi akan keluar. Jika kita akan mengujinya, tekan Ctrl Enter. Setelah itu kita masuk di frame 22. Sebelumnya kita akan buat dulu isi dari menu ini, isi dari profilnya. Saya akan copy teks ini. Jadi teks ini saya copy dari Google. Kita copy, kemudian masukkan dengan text tool, dan sesuaikan. Oke, ini Arial dan 16. Kemudian paste. Di scroll pen ini sendiri, jika kita mau hilangkan scroll yang muncul vertikal, itu di off-kan, sama dengan ini, horizontal scroll. Kemudian kalau misalnya kita mau scrollnya itu hanya perlu drag ke atas, drag ke bawah, maka aktifkan scroll drag. Karena kita akan masukkan gambar, maka ubah dia menjadi movie clip. Convert to symbol, kemudian movie clip. Beri nama teks profil. Setelah itu klik 2 kali. Kemudian masukkan gambar. Oke, ini di enter ke bawah supaya gambarnya muat. Oke, setelah itu kembali ke scene. Oke, jadi nanti situasinya adalah teks profil ini akan dimasukkan ke scroll pen yang bernama isi profil. Oke, kita buka, klik kanan, kemudian action. Oke, saya akan tambahkan komentar di sini. Jadi ini untuk menu profil. Jadi semua yang dimulai dengan tanda slash 2 kali itu komentar dan tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap script. Oke, setelah itu karena kita masih akan gunakan fungsi mouse, jadi kita
import dulu fungsi mouse event. Kemudian berhentikan frame. Kemudian untuk mengisi scroll pane. Nah, tadi nama scroll pane-nya isi profil. Isi profil source. Maksudnya adalah isi profil ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya kan dari teks ini ya. Namanya tadi teks profil. Buat fungsi tombol back ini, namanya kan exit profil. Berarti ini bisa di-copy ya dari sini. Oke, dia nama tombolnya exit profil. Kemudian nama fungsi yang akan kita buat adalah klik tombol 1. Kenapa tombol 1? Karena kita masih akan buat di sini frame 23 dan 24, dan nantinya saya hanya akan merubah menjadi klik tombol 2 dan 3. Karena tidak boleh ada fungsi yang sama dalam script. Oke, karena namanya klik tombol 1, maka kita buat fungsi klik tombol 1. Kemudian buka. Dan ini bisa copy dari frame sebelumnya. Oke, variabelnya kita ubah supaya sesuai dengan konteks nama tombol. Oke, jika nama tombol adalah exit profil, dan kalau kita klik ini, kita akan pergi ke frame yang ada tampilan menu tadi. Nah, dia berada di frame 21. Maka go to and stop 21. Kita coba uji, Ctrl Enter. Oke, ini kita bisa drag. Oke, jadi ini sudah berhasil. Sekarang masuk di menu selanjutnya, yaitu struktur. Kita copy dulu isi dari struktur ini. Kemudian jalankan text tool. Kemudian ini bisa kita klik kanan, convert to symbol, dan ubah dia dalam tipe movie clip. Kemudian beri nama teks struktur. Jadi scroll pane-nya namanya isi struktur, teks yang akan dimasukkan di scroll pane namanya teks struktur, dan tombol back-nya namanya exit struktur. Nah, kita masuk di action. Jadi kita bisa copy dari frame 22.
Oke, jadi frame 23 ini adalah untuk struktur. Oke, nah tadi scroll pane-nya itu namanya isi struktur. Kemudian teks ini bernama teks struktur. Kemudian ini back-nya bernama exit struktur. Jadi di sini jadi klik tombol 2. Kemudian ini jadi exit struktur. Oke, jadi sama dengan menu sebelumnya, kita hanya perlu ubah namanya. Kemudian uji dengan Ctrl Enter. Oke, ini sudah. Kita buat isinya dulu, kita copy dari teks yang sudah ada. Text tool. Kemudian paste. Convert to symbol dan buat dia menjadi movie clip. Setelah itu klik 2 kali. Nah, saya akan masukkan 2 gambar. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, action, kemudian copy, dan paste. Oke, ini adalah menu untuk fasilitas. Oke, tadi scroll pane-nya namanya isi fasilitas. Kemudian teks ini sebelumnya ini harus diberi nama, misalnya dengan teks fasilitas. Jadi, isi fasilitas bersumber dari teks fasilitas. Kemudian ini tombol exit fasilitas. Kemudian menunya klik tombol 3. Fungsinya buat klik tombol 3.
Oke, kita uji. Oke, untuk hilangkan ininya, jadi nanti bisa di-drag. Kita kembali ke frame. Scroll pen-nya yang diklik. Di sini scroll drag dan di sini off. Jadi ini sudah jadi, kita sisa mempublish. Masuk di properties, kemudian target setting. Setelah itu mau output filenya seperti apa, misalnya tkj apk. Nah, nama aplikasinya apa, misalnya tkj. Kemudian di deployment kita buat sertifikat create. Nah, publisher name-nya bisa isi nama kalian, kemudian nama unit organisasi, kemudian nama organisasi, kemudian country Indonesia, ID, passwordnya terserah, bisa 1234, 1234, kemudian simpan, browse. Aplikasinya tadi saya simpan di folder praktikum 1, sertifikatnya juga disimpan di praktikum 1. File name-nya bisa tkj, save. Kemudian Oke, self-sign certificate has been created. Jadi sertifikat yang buatan sendiri sudah selesai dibuat. Masukkan password sertifikat tadi 1234. Dan di icon, sebelumnya saya sudah membuat logo TKJ, itu saya sudah resize supaya cocok dengan 72x72. Jadi kita browse di sini, kemudian ini. Ini dimensinya 72x72 ya. Publish. The APK was packaged successfully, but our new. Ini kita bisa keluar, kemudian buka folder penyimpanan project aplikasinya. Nah, kalau kita view detailnya, ini. Jadi yang bertipe APK file inilah yang akan dipindahkan ke Android dan bisa berjalan di Android. Saya akan pindahkan file ini, APK file, ke Android, ke HP saya. Kemudian saya akan coba jalankan di Android. File APK-nya bisa kita temukan di pengelola file. Kemudian APK. Ini adalah file APK-nya, tkj.apk. Klik, kemudian kita pasang. Ini aplikasi sudah terpasang, kita buka. Kemudian menu profil, back, struktur, back, fasilitas, back dan exit. Jadi aplikasinya berjalan sebagaimana mestinya.